anak-anak Miss Rina kelas 3 reguler semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya pada pagi hari ini, Nak? Miss Rina selalu berharap semuanya tetap selalu sehat dan tetap selalu luar biasa. Oke, Nak. Pada pagi hari ini kita akan kembali belajar. Tetapi ada baiknya sebelum kita belajar, kita membuat kebaktian kita dulu ya, Nak. Kebaktian singkat kita dulu. Miss Rina akan bernyanyi dan kamu mengikuti dari situ, ya Nak. Dan ketika Miss bernyanyi, berdoa, kamu bisa mengikuti dari situ ya anak-anak hebat Miss Rina semuanya. Oke, mari kita bernyanyi, yaitu lagu Kudaki Daki Gunung yang Tinggi. Masih ingat kan? Oke, mari kita bernyanyi ya. Selamat bernyanyi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke, Nak, demikianlah lagu kita untuk memulai pembelajaran kita. Oke, dan sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kamu mendengarkan nas firman Tuhan dulu ya, Nak ya, yaitu yang tertulis dari Alkitab Mazmur. Nah, nanti kamu bisa membuka Alkitab kamu ya, Nak. Mazmur itu terletak pada Perjanjian Lama, yang isinya yaitu, sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menolong aku. Iya, artinya di sini, Nak, jika kita merasa kesusahan atau lagi kesulitan, Nak, ada masalah, ingat bahwa Tuhanlah yang selalu penolong kita. Tuhanlah yang selalu senantiasa menopang kita dalam keadaan susah maupun senang, seperti pada lagu tadi. Oke, Nak ya. Demikian lagu dan nas Alkitab yang telah kamu dengarkan. Ada baiknya juga sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, kamu berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa dan nanti kamu ikuti doa Miss Rina dari situ ya, Nak ya. Oke, mari kita berdoa. Oke, Nak, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena Tuhan masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan memulai proses pembelajaran kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami, memberikan kami kepintaran supaya kami dapat mengikuti pelajaran dengan baik dan benar, dan kami dapat menjadi anak bangsa yang cerdas. Berkati kedua orang tua kami, berikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kabulkanlah doa kami ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat belajar ya anak-anak Miss Rina semuanya, dan tetap jaga kesehatannya, dan tetap selalu semangat, lakukan yang terbaik. Tuhan memberkati.
Oke nak, sekarang kita akan belajar matematika ya. Benny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Benny lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Maka dalam bentuk nilai pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Bisa kamu lihat ya nak ya gambarnya ya. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Ini ya nak ya, 1 baru dipotong menjadi 6 bagian yang sama rata. Maka nilai pecahannya adalah 1/6. Oke, supaya kamu lebih gampang untuk menentukan nilai pecahannya, nak. Nanti kamu harus tentukan warna nilai pecahannya biar mudah untuk dinilai. Oke, bisa ya anak-anak Miss Rina semuanya. Nah, dapat kita lanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Nah, Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Benny mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Nah, kamu lihat percakapannya ya. Teman-teman, lihat. Inilah potongan buah dari melon yang pertama. Kemudian, si Benny menjawab, ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Sekarang, coba perhatikan. Buah melon siapakah yang lebih besar? Nah, apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar, nak? Nah, tentu tidak ya. Tidak sama besar. Karena apa? Karena satu buah melon ya, ada yang dipotong menjadi 6 bagian. Kemudian, satu buah melon lagi dipotong menjadi 8 bagian yang sama rata. Maka, buah melon siapakah yang lebih besar? Buah melon manakah yang lebih besar? Atau sama ratakah buah melonnya kamu lihat, nak? Tentu tidak sama rata. Maka buah melon yang lebih besar adalah buah melon si Edo. Ya, karena apa? Karena buah melon si Edo adalah potongan buah dari melon yang kedua. Potongan buah dari melon yang kedua berapa tadi anak-anak? Nah, supaya lebih paham coba kamu perhatikan lagi ya. Perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Beni. Potongan buah semangka Lani adalah 1/8. Potongan semangka Beni adalah 1/6. Maka bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Tadi si Beni memegang buah semangka itu lebih besar karena nilainya adalah 1/6. Betul Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8. Bagian melon Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Ya nak ya, 1/6 kurang dari 1/8. Seperti ini lambang kurang dari. Ya, 1/6 kurang dari atau lebih kecil daripada 1/8. Bisa kamu lihat ya nak ya, pembilang dengan penyebutnya. Tentu lebih banyak punya si Beni karena satu buah semangka dipotong menjadi 6 bagian. Sedangkan punya Lani, satu semangka dipotong menjadi 8 bagian yang sama rata. Bisa ya? Dan Dayu dan teman-temannya lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Masih ingat kan nak lambang dari lebih dari, kurang dari, atau sama dengan? Nah, seperti ini lambangnya lebih dari ya nak ya. Ini lambangnya kurang dari, kemudian ini lambangnya sama dengan. Oke, bisa ya. Nanti kamu bisa mencatat ya nak ya lambang-lambang untuk membandingkan lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Nah, untuk selanjutnya coba anak-anak Miss Rina semuanya perhatikan kembali. Di sini ada gambar Lani, Beni,
Dayu, Udin, Siti, dan Edo. Mereka semua sedang memegang buah melonnya masing-masing. Bisa kamu lihat ya nak ya, si Lani dengan si Beni sama-sama memegang satu buah melon. Tetapi bagian potongan melonnya itu berbeda. Kalau si Lani 1/8, kalau si Beni 1/6. Maka di antara Lani dengan Beni, buah melon siapa yang lebih banyak nak? Iya tentu Beni, ya kan satu buah semangka dibagi menjadi 6 bagian. Kemudian ada si Dayu dengan si Udin. Si Dayu memakan 2/8 melon, sedangkan si Udin 2/6 melon. Tentu siapakah lebih banyak makan melon nak? Iya tentu si Udin ya 2/6. Kemudian ada si Siti dengan si Edo. Siti memakan 3/8 bagian melon, sedangkan si Edo memakan 3/6 bagian melon. Maka siapakah yang paling banyak memakan melon? Iya tentu si Edo ya karena si Edo mendapatkan 3 bagian melon yang dipotong dari 6 bagian melon yang sama rata. Oke, bisa ya sampai di sini ya. Lalu siapakah yang makan melon paling banyak tadi nak? Iya benar, tentu si Edo. Si Edo memakan 3/6 dari jumlah melon yang ada. Oke, bisa ya tentang nilai pecahan sederhananya. Nah, untuk selanjutnya supaya kamu lebih memahami dan lebih mengerti, ini nanti ada soal. Kamu bisa mengerjakannya nak dengan menentukan menggunakan lambang lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Ya, nanti kita pelajari selanjutnya. Kemudian, dapatkah kamu melihat perbedaannya? Tentu anak-anak Miss Rina semuanya dapat melihat perbedaannya, dapat menentukan perbedaannya. Oke, nah ini yang Miss katakan tadi nak. Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini, isilah dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan yang ada pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Yang pertama ada si Siti dan si Edo. Si Siti memegang 4 buah melon dari jumlah keseluruhannya adalah 8. Sedangkan si Edo memegang 4 buah melon dari jumlah keseluruhannya adalah 6. Si Siti dan si Edo nak sama-sama memegang 4 buah melon. Yang kamu lihat di sini adalah penyebutnya. Penyebut di atas atau di bawah nak? Iya, penyebut terletak di bagian bawah. Coba kamu lihat nak. Potongan buah melon si Siti adalah 4/8. Ya, 4 dari 8 bagian. Sedangkan si Edo 4 dari 6 bagian yang sama rata. Maka punya si Siti yaitu kurang dari si Edo. Ya nak, punya si Siti kurang dari punya si Edo. 4/8 kurang dari 4/6. Bisa ya? Ingat, yang perlu kamu perhatikan di sini adalah sebagai penyebutnya. Penyebutnya terletak di bagian bawah ya nak ya. Pembilang di atas. Kemudian contoh yang kedua. Bandingkanlah potongan buah melon berikut ini dengan tanda lebih dari, kurang dari pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Di sini ada si Dayu dan si Udin. Si Dayu nak sedang memegang 5 potong buah melon dari 8 bagian yang sama rata. Sedangkan si Udin memegang 5 buah potong melon dari 6 bagian keseluruhannya. Maka buah melon siapakah lebih banyak nak? Si Dayu dengan si Udin sama-sama memegang 5 buah potong melon. Yang kamu lihat itu adalah penyebutnya. Maka punya si Dayu kurang dari punya si Udin. 5/8 kurang dari 5/6. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Nanti kalau kamu kurang paham, bisa tanyakan langsung ke Miss Rina ya. Nanti Miss akan kirimkan tugasnya.
Selamat belajar anak-anak Miss Rina semuanya. Salam sehat dari Miss Rina. Dan sampai berjumpa di video pembelajaran kedua. Tuhan memberkati.